Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi bab 11 yaitu kontrol akuntansi untuk informasi keamanan. Sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 8 terlebih dahulu, yaitu Alexanora NPM Akhir 164, Ayunda Mentari NPM Akhir 168, Melati Cahyaning NPM Akhir 185, Nirma Lanur NPM Akhir 166, Melina Amelia NPM Akhir 171, dan Faiza Mahdia NPM Akhir 193. Baik, saya akan menjelaskan tentang 3 konsep dasar keamanan informasi. Yang pertama, keamanan adalah masalah manajemen, bukan hanya masalah teknologi. Nah, meskipun keamanan informasi yang efektif memerlukan penerapan teknologi seperti firewall, antivirus, dan enkripsi, tetapi ketertiban dan dukungan manajemen senior di seluruh fase siklus hidup keamanan sangat penting untuk mencapai keberhasilan. Langkah pertama dalam siklus hidup keamanan adalah menilai ancaman terkait keamanan informasi yang dihadapi organisasi dan memilih respon yang tepat. Profesional keamanan informasi memiliki keahlian untuk mengidentifikasi potensi ancaman dan memperkirakan kemungkinan dan dampaknya. Namun, manajemen senior harus memilih respon risiko mana dari keempat respon yang dijelaskan pada bab yang sebelumnya, yaitu mengurangi, menerima, berbagi, atau menghindari yang tepat untuk diadopsi sehingga sumber daya yang diinvestasikan dalam keamanan informasi mencerminkan selera resiko organisasi. Yang kedua, ada manusia, yaitu faktor penting. Orang dapat menjadi mata rantai terlemah dalam keamanan atau aset penting untuk menjadikan karyawan sebagai bagian positif dari upaya keamanan organisasi. Manajemen harus menciptakan budaya sadar keamanan dan memberikan pelatihan kesadaran keamanan berkelanjutan. Pembahasan kerangka kerja COSO dalam bab 10 kemarin menekankan bagaimana sikap dan perilaku resiko manajemen puncak menciptakan lingkungan internal yang mendukung dan memperkuat pengendalian internal yang baik atau lingkungan yang secara efektif meniadakan kebijakan pengendalian tertulis. Prinsip yang secara khusus mengidentifikasikan budaya dan etika organisasi sebagai salah satu pendorong penting untuk keamanan informasi yang efektif. Selanjutnya, yang ketiga adalah model keamanan informasi berbasis waktu. Sasaran model keamanan informasi berbasis waktu. Baik, yang ketiga adalah model keamanan informasi berbasis waktu. Sasaran model keamanan informasi berbasis waktu adalah untuk menggunakan kombinasi kontrol, pencegahan, deteksi, dan korektif guna melindungi aset informasi cukup lama agar organisasi dapat mendeteksi terjadinya serangan dan mengambil langkah tepat untuk waktu menggagalkan serangan sebelum informasi hilang atau dikompromikan. Model keamanan informasi berbasis waktu dapat dinyatakan dalam rumus P di 1R di mana P5 waktu yang dibutuhkan penyerang untuk menerobos berbagai kontrol yang melindungi aset informasi organisasi. D5 waktu yang dibutuhkan organisasi untuk mendeteksi bahwa serangan sedang berlangsung. R5 waktu yang dibutuhkan untuk menanggapi dan menghentikan serangan. Jika persamaan terpenuhi, yaitu jika P D1R benar, maka prosedur keamanan informasi organisasi efektif. Jika tidak, keamanan tidak efektif. Melindungi sumber informasi, yaitu Physical Security Access Control, yaitu keamanan fisik, kontrol akses. Sangat penting untuk mengendalikan akses fisik ke sumber informasi. Penyerang yang terampil hanya memerlukan beberapa menit akses fisik langsung tanpa pengawasan untuk melewati kontrol keamanan informasi yang ada. Lalu proses, yaitu User Access Controls, yang dimaksud adalah proses kontrol akses pengguna. Penting untuk dipahami bahwa pihak luar bukanlah salah satunya sumber ancaman. Seorang karyawan mungkin menjadi tidak puas karena sejumlah alasan, misalnya tidak dipromosikan dan ingin membalas dendam, atau mungkin rentan terhadap korupsi karena kesulitan keuangan, atau mungkin diperas untuk memberikan informasi sensitif. Oleh karena itu, organisasi perlu menerapkan serangkaian kontrol yang dirancang untuk melindungi aset informasi mereka dari penggunaan dan akses yang tidak sah oleh karyawan. Untuk mencapai tujuan tersebut, praktik manajemen
COBIT 2019 DSS 0504 menekankan perlunya kontrol untuk mengelola identitas pengguna dan akses logis sehingga bahwa memungkinkan untuk mengidentifikasi secara unik setiap orang yang mengakses sistem informasi organisasi dan melacak tindakan yang mereka lakukan. Penerapan DSS 0504 melibatkan penggunaan dua jenis kontrol akses, penggunaan yang terkait tetapi berbeda, yaitu kontrol autentikasi dan kontrol authorization. Yang pertama, kontrol autentikasi. Autentikasi ini merupakan proses verifikasi identitas orang atau perangkat yang mencoba mengakses sistem, yang bertujuan untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang sah yang dapat mengakses sistem tersebut. 3 jenis kredensial dapat digunakan untuk memverifikasi identitas seseorang, yaitu yang pertama adalah sesuatu yang diketahui orang tersebut seperti kata sandi atau nomor identifikasi pribadi atau PIN. Yang kedua yaitu sesuatu yang dimiliki orang tersebut seperti kartu pintar atau tanda pengenal. Lalu yang terakhir yang ketiga yaitu beberapa karakteristik fisik atau perilaku disebut sebagai panel biometrik dari seseorang seperti sidik jari atau pola pengetikan. Pengendalian otorisasi. Otorisasi adalah proses pembatasan akses pengguna terautentikasi ke bagian tertentu sistem dan membatasi tindakan apa saja yang diizinkan untuk mereka lakukan. Ketika seorang karyawan yang diautentikasi mencoba mengakses sumber daya sistem informasi tertentu, sistem akan melakukan uji kompatibilitas, yaitu mencocokkan kredensial autentikasi pengguna dengan matriks kontrol akses untuk menentukan apakah karyawan tersebut diizinkan untuk mengakses sumber daya tersebut dan melakukan tindakan yang diminta. Selanjutnya, solusi teknologi informasi kontrol anti-malware. Malware seperti virus, worm, dan lain-lain merupakan ancaman besar. Malware dapat merusak atau menghancurkan informasi atau menyediakan sarana untuk akses yang tidak sah. Oleh karena itu, COVID 2019 mencantumkan perlindungan terhadap malware sebagai salah satu kunci keamanan yang efektif. Khususnya merekomendasikan hal berikut. Yang pertama, pendidikan kewaspadaan terhadap perangkat lunak berbahaya. Yang kedua, pemasangan alat perlindungan anti-malware pada semua perangkat. Yang ketiga, manajemen terpusat untuk patch dan pembaruan perangkat lunak anti-malware. Yang keempat, peninjauan berkala terhadap ancaman malware baru. Yang kelima, penyaringan lalu lintas masuk untuk memblokir sumber potensial malware. Yang keenam, melatih karyawan untuk tidak menginstal perangkat lunak yang tidak disetujui. Solusi teknologi informasi kontrol akses jaringan. Sebagian besar organisasi menyediakan akses jarak jauh ke sistem informasi mereka bagi karyawan, pelanggan, dan pemasok. Biasanya akses ini terjadi melalui internet, tetapi beberapa organisasi itu masih mengelola jaringan milik mereka sendiri atau menyediakan akses dial-up langsung melalui modem. Banyak organisasi juga menyediakan akses nirkabel ke sistem mereka. Sekarang akan membahas berbagai metode yang dapat digunakan untuk memenuhi praktik manajemen COVID 2019 yang membahas keamanan jaringan organisasi dan semua sarana untuk menghubungkannya. Perimeter defense, router, firewall, dan sistem pencegahan intrusi. Perangkat yang disebut router pembatasan itu menghubungkan sistem informasi organisasi ke internet. Di balik router pembatasan terdapat firewall utama yang dapat berupa perangkat keras khusus untuk perangkat lunak yang berjalan pada komputer serbaguna dan mengendalikan komunikasi masuk dan keluar antara sistem di balik firewall dan jaringan lain. Zona demilitarisasi atau DMZ itu adalah jaringan terpisah yang terletak di luar sistem informasi internal organisasi yang mengizinkan akses terkendali dari internet ke sumber daya tertentu, seperti server web e-commerce organisasi. Bersama-sama, router perbatasan dan firewall itu bertindak sebagai filter untuk mengendalikan informasi mana yang diizinkan masuk dan keluar dari sistem informasi organisasi. Selanjutnya, saya akan jelaskan mengenai mengontrol akses dengan memfilter paket. Router dan firewall mengontrol akses dengan memfilter paket-paket individual.
Organisasi memiliki satu atau beberapa router perbatasan yang menghubungkan jaringan internal mereka ke penyedia layanan internet. Router perbatasan dan firewall utama organisasi tersebut menggunakan serangkaian aturan if-then yang disebut Access Control List atau ACL atau daftar kontrol akses untuk menentukan apa yang harus dilakukan dengan paket-paket yang masuk. Proses yang dijelaskan sebelumnya mengenai pemeriksaan berbagai bidang dalam header IP dan TCP suatu paket untuk memutuskan apa yang harus dilakukan dengan paket tersebut disebut sebagai penyaringan paket. Penyaringan paket cepat dan dapat menangkap traffic yang jelas tidak diinginkan, tetapi efektivitasnya terbatas. Kemudian ada menggunakan defense in-depth untuk membatasi akses jaringan. Penggunaan beberapa perangkat penyaringan perimeter lebih efisien dan efektif daripada hanya mengandalkan satu perangkat. Dengan demikian, sebagian besar organisasi menggunakan router perbatasan untuk dengan cepat menyaring paket yang jelas-jelas buruk dan meneruskan sisanya ke firewall utama. Firewall utama melakukan pemeriksaan yang lebih terperinci. Lalu, firewall lain melakukan pemeriksaan paket secara mendalam untuk lebih melindungi perangkat tertentu seperti server web dan server email organisasi. Selain itu, IPS atau Intrusion Prevention System atau sistem pencegahan intrusi jaringan memantau traffic yang dilewati firewall untuk mengidentifikasi dan memblokir pola traffic jaringan yang mencurigakan yang mungkin menunjukkan bahwa suatu serangan sedang berlangsung. Kemudian ada mengamankan akses nirkabel. Akses nirkabel memang mudah dan praktis, tetapi juga menyediakan tempat lain untuk serangan dan memperluas perimeter yang harus dilindungi. Misalnya, sejumlah perusahaan telah mengalami insiden keamanan di mana penyusup memperoleh akses nirkabel tanpa izin ke jaringan perusahaan dari laptop saat duduk di dalam mobil yang diparkir di luar gedung. Adapun prosedur-prosedur berikut yang perlu diikuti untuk mengamankan akses nirkabel secara memadai. Yang pertama, dengan mengaktifkan fitur keamanan yang tersedia. Kemudian yang kedua, melakukan autentikasi semua perangkat yang mencoba membuat akses nirkabel ke jaringan sebelum memberikan mereka alamat IP. Hal ini dapat dilakukan dengan memperlakukan koneksi nirkabel yang masuk sebagai upaya untuk mengakses jaringan dari internet dan mengarahkannya terlebih dahulu melalui server akses jarak jauh atau perangkat autentikasi lainnya. Kemudian yang ketiga, mengkonfigurasikan semua perangkat nirkabel yang diotorisasi untuk beroperasi hanya dalam mode infrastruktur yang memaksa perangkat untuk terhubung hanya ke titik akses nirkabel. Kemudian selanjutnya menggunakan nama yang tidak informatif untuk alamat titik akses yang disebut Service Set Identifier atau SSID. SSID seperti payroll, finance, atau R&D merupakan target yang lebih jelas untuk diserang dibandingkan perangkat dengan SSID generik. Kemudian selanjutnya dengan mengurangi kekuatan siaran titik akses nirkabel dengan menempatkan di bagian dalam gedung dan menggunakan antena terarah untuk mempersulit penerimaan sinyal yang tidak sah di luar gedung. Dengan menggunakan cat khusus dan lapisan film jendela juga dapat digunakan untuk menahan sinyal nirkabel di dalam gedung. Lalu selanjutnya enkripsi semua lalu lintas atau traffic nirkabel. Hal ini sangat penting untuk melindungi kerahasiaan dan privasi komunikasi nirkabel karena komunikasi tersebut dikirimkan melalui udara dan karenanya rentan terhadap penyadapan yang tidak sah. Kemudian selanjutnya adalah solusi IT. Kontrol penguatan perangkat lunak dan perangkat lunak. Firewall dan IPS dirancang untuk melindungi perimeter jaringan. Akan tetapi, seperti halnya banyak rumah dan bisnis yang melengkapi kunci pintu eksterior dan sistem alarm dengan lemari terkunci dan brankas untuk menyimpan barang berharga, suatu organisasi harus meningkatkan keamanan sistem informasi dengan melengkapi kontrol pencegahan pada perimeter jaringan, dengan kontrol pencegahan tambahan pada stasiun kerja, server, printer, dan perangkat lain yang secara kolektif disebut sebagai titik akhir yang membentuk jaringan organisasi. Yang pertama ada konfigurasi titik akhir. Titik akhir dapat dibuat lebih aman dengan memodifikasi konfigurasinya. Konfigurasi default, sebagian besar perangkat biasanya mengaktifkan sejumlah besar pengaturan opsional yang jarang jika pernah digunakan. Demikian pula, instalasi default, banyak sistem operasi mengaktifkan banyak program tujuan khusus yang disebut layanan, yang tidak penting.
Selanjutnya ada manajemen akun pengguna. Dalam praktik manajemen COVID 2019 menekankan perlunya mengelola semua akun pengguna dengan cermat, terutama akun yang memiliki hak administratif tak terbatas pada komputer tersebut. Hak administratif diperlukan untuk menginstal perangkat lunak dan mengubah sebagian besar pengaturan konfigurasi. Kemampuan canggih ini menjadikan akun dengan hak administratif sebagai target utama penyerang. Oleh karena itu, karyawan yang memerlukan kewenangan administratif pada komputer tertentu harus diberi 2 akun, satu dengan hak administratif dan satu lagi yang hanya memiliki hak terbatas. Karyawan ini harus dilatih untuk masuk dengan akun terbatas mereka untuk melakukan tugas harian rutin dan masuk ke akun administratif mereka hanya saat mereka perlu melakukan tindakan tertentu, seperti menginstal perangkat lunak baru yang memerlukan hak administratif. Sangat penting bagi karyawan untuk menggunakan akun pengguna reguler terbatas saat menjelajahi web atau membaca email. Dengan cara ini, jika karyawan mengunjungi situs web yang disusupi atau membuka email yang terinfeksi, penyerang hanya akan memperoleh hak terbatas pada mesin tersebut. Meskipun penyerang dapat menggunakan alat lain untuk akhirnya memperoleh hak administratif pada mesin tersebut, kontrol keamanan lain mungkin mendeteksi dan menggagalkan upaya tersebut untuk meningkatkan hak istimewa sebelum dapat diselesaikan. Sebaliknya, jika karyawan tersebut menggunakan akun dengan hak administratif, malware akan sepenuhnya membahayakan perangkat sebelum kontrol lain dapat mendeteksi adanya masalah. Terakhir, pentingnya untuk mengubah kata sandi default pada semua akun administratif yang dibuat selama instalasi awal perangkat lunak atau perangkat keras apapun, karena nama akun tersebut dan kata sandi defaultnya tersedia untuk umum di internet dan dengan demikian memberi penyerang cara mudah untuk membahayakan sistem. Lalu selanjutnya ada desain perangkat lunak. Dengan seiringnya meningkatnya efektivitas kontrol keamanan perimeter organisasi, penyerang semakin menargetkan kerentanan dalam program aplikasi. Buffer overflow, injeksi SQL, dan cross-site scripting adalah contoh umum serangan terhadap perangkat lunak yang berjalan di situs web. Semua serangan ini mengeksploitasi perangkat lunak yang ditulis dengan buruk yang tidak memeriksa secara menyeluruh masukan yang diberikan pengguna sebelum diproses lebih lanjut. Pertimbangkan tugas umum untuk meminta masukan pengguna seperti nama dan alamat. Sebagian besar program menyisihkan sejumlah memori tetap dan disebut buffer untuk menampung masukan pengguna. Namun jika program tidak memeriksa dengan cermat ukuran data yang dimasukkan, penyerang dapat memasukkan data berkali-kali lipat dari jumlah yang diantisipasi dan membuat buffer meluap. Data berlebih dapat ditulis ke area memori yang biasanya digunakan untuk menyimpan dan menjalankan perintah. Selanjutnya, mendeteksi serangan seperti disebutkan sebelumnya, pengendalian preventif tidak pernah 100% efektif dalam memblokir semua serangan. Oleh karena itu, praktik manajemen COVID 2019, DSS 02 dan DSS 03 menjelaskan aktivitas yang juga dibutuhkan organisasi untuk memungkinkan deteksi, intrusi, dan masalah secara tepat waktu. Di bagian ini akan membahas 4 jenis kontrol detektif yang akan kita bahas selanjutnya. Yang pertama ada analisis log. Sebagian besar sistem dilengkapi dengan kemampuan ekstensif untuk mencatat siapa saja yang mengakses sistem dan tindakan spesifik apa yang dilakukan setiap pengguna. Catatan ini membentuk jejak audit akses sistem. Proses jejak audit lainnya, catatan hanya berguna jika diperiksa secara rutin. Analisis catatan adalah proses pemeriksa catatan untuk mengidentifikasi bukti kemungkinan serangan. Sangat penting untuk menganalisis log, upaya gagal untuk masuk ke sistem dan upaya gagal untuk memperoleh akses ke sumber informasi tertentu. Misalnya pada gambar yang ada di layar ini menyajikan sebagian log keamanan dari komputer yang menjalankan sistem operasi Windows yang menunjukkan bahwa penggunaan bernama R. Jones gagal mencoba masuk ke komputer bernama server penggajian. Tujuan analisis log adalah untuk menentukan alasan kegagalan upaya masuk ini.
Salah satu kemungkinan penjelasannya adalah bahwa R. Jones adalah pengguna sah yang lupa kata sandinya. Kemungkinan lain adalah bahwa R. Jones adalah pengguna sah tapi tidak berwenang untuk mengakses server penggajian. Kemungkinan lain adalah ini mungkin merupakan percobaan serangan oleh pengguna tak berwenang. Pentingnya juga untuk menganalisis perubahan pada log itu sendiri. Misalnya, untuk mengaudit jejak audit. Catatan log secara rutin dibuat setiap kali peristiwa yang sesuai terjadi. Namun, catatan log biasanya tidak dihapus atau diperbarui. Oleh karena itu, menemukan perubahan tersebut pada berkas log menunjukkan bahwa sistem kemungkinan telah disusupi. Poin yang kedua, yaitu sistem deteksi intrusi. Sistem deteksi intrusi jaringan atau IDS terdiri dari serangkaian sensor dan unit pemantauan pusat yang membuat log atau lalu lintas jaringan yang diizinkan melewati firewall dan kemudian menganalisis log tersebut untuk mencari tanda-tanda percobaan atau keberhasilan intrusi. Seperti IPS jaringan atau IDS jaringan berfungsi dengan membandingkan lalu lintas yang diamati dengan basis aturannya. Selain itu, IDS dapat dipasang pada perangkat tertentu untuk memantau upaya tidak sah untuk mengubah konfigurasi perangkat tersebut. Perbedaan utama antara IDS dan IPS adalah bahwa IDS hanya menghasilkan peringatan ketika mendeteksi pola lalu lintas jaringan yang mencurigakan. Kemudian terserah pada manusianya atau penggunanya yang bertanggung jawab untuk memantau IDS untuk memutuskan tindakan apa yang harus diambil. Sebaliknya, IPS tidak hanya mengeluarkan peringatan, tapi juga secara otomatis mengambil langkah-langkah untuk menghentikan serangan yang dicurigainya. Lalu selanjutnya ada honeypot, yaitu alat pertahanan penting yang digunakan banyak organisasi disebut honeypot. Honeypot ini merupakan sistem yang tampak seperti bagian sah dari jaringan internal organisasi, tetapi sebenarnya hanyalah sistem umpan. Selanjutnya ada yang terakhir, ada pemantauan berkelanjutan. Dalam praktik manajemen COVID 2019, MEA 01, MEA 02, dan MEA 03 menekankan pentingnya pemantauan berkelanjutan terhadap kepatuhan karyawan, terhadap kebijaksanaan keamanan informasi organisasi, dan kinerja keseluruhan proses bisnis. Pemantauan tersebut merupakan kontrol detektif penting yang dapat mengidentifikasi potensi masalah secara tepat waktu dan mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan kontrol yang ada. Mengukur kepatuhan terhadap kebijakan mudah dilakukan, tetapi pemantauan kinerja yang efektif memerlukan penilaian dan keterampilan. Materi yang selanjutnya ada menanggapi serangan. Organisasi juga memerlukan prosedur untuk melakukan tindakan perbaikan yang tepat waktu. Akan tetapi, banyak pengendalian perbaikan itu bergantung pada penilaian manusia. Akibatnya, efektivitasnya sangat bergantung pada perencanaan dan persiapan yang tepat. Dua pengendalian yang sangat penting yaitu pembentukan tim respons insiden komputer atau CIRT dan penunjukan individu tertentu yang biasanya disebut sebagai Chief Information Security Officer atau CISO, dengan tanggung jawab keamanan informasi di seluruh organisasi. Nah, yang pertama ada tim tanggap insiden komputer atau CIRT. Komponen utama untuk dapat menanggapi insiden keamanan dengan cepat dan efektif adalah pembentukan tim tanggap insiden komputer atau CIRT. CIRT ini harus mencakup tidak hanya spesialis teknis, tetapi juga manajemen operasi senior karena beberapa tanggapan potensial terhadap insiden keamanan itu memiliki konsekuensi ekonomi yang signifikan. CIRT harus memimpin proses respons insiden organisasi melalui 4 langkah berikut. Yang pertama ada pengenalan adanya masalah. Biasanya hal ini terjadi saat IPS atau IDS memberikan sinyal peringatan, tetapi bisa juga merupakan hasil analisis log oleh administrator sistem. Kemudian yang kedua ada pengendalian masalah. Setelah instruksi terdeteksi, tindakan cepat diperlukan untuk menghentikan dan menahan kerusakannya. Yang ketiga ada pemulihan. Kerusakan yang disebabkan oleh serangan itu harus diperbaiki. Nah, hal ini dapat melibatkan penghapusan malware dan pemulihan data dari cadangan serta menginstal ulang program yang rusak. Kemudian yang keempat ada tindak lanjut. Setelah pemulihan berlangsung, CIRT harus memimpin analisis tentang bagaimana insiden ini terjadi.
Nah, langkah-langkah mungkin perlu diambil untuk mengubah kebijakan dan prosedur keamanan yang ada guna meminimalkan kemungkinan terjadinya insiden serupa di masa mendatang. Keputusan penting yang perlu diambil itu adalah apakah akan mencoba menangkap dan menghukum pelaku. Jika organisasi memutuskan untuk mengadili penyerang, organisasi itu perlu segera melibatkan ahli forensik untuk memastikan bahwa semua bukti yang mungkin dikumpulkan dan disimpan dengan cara yang membuatnya dapat diterima untuk digunakan di pengadilan. Komunikasi itu sangat penting dalam keempat langkah dalam proses respons insiden ini. Oleh karena itu, diperlukan beberapa metode untuk memberitahu anggota CIRT. Misalnya IPS dan IDS itu dapat dikonfigurasi untuk mengirim peringatan melalui email. Ini dapat menghemat banyak uang, tetapi juga berarti bahwa jika jaringan komputer mati, sistem telepon itu juga akan mati. Efek samping ini mungkin tidak memperhatikan sampai rencana respons insiden dipraktikkan. Kemudian yang kedua ada Ketua Keamanan Informasi atau CISO. Nah, ada kalimat jangan membuat seseorang bertanggung jawab atas keamanan informasi. Salah satu cara untuk mencapai tujuan ini adalah dengan menciptakan posisi CISO yang harus independen dari fungsi sistem informasi lainnya dan melapor kepada Kepala Operasi atau COO atau Kepala Eksekutif atau CEO. Nah, CISO juga harus menjadi penilai dan evaluator yang tidak memihak terhadap lingkungan TI, dan juga CISO harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penilaian kerentanan dan risiko dilakukan secara berkala dan audit keamanan itu dilakukan secara berkala. CISO juga perlu bekerja sama erat dengan orang yang bertanggung jawab atas keamanan fisik karena akses fisik yang tidak sah itu dapat memungkinkan penyusup melalui kontrol akses logis yang paling rumit. Materi yang selanjutnya yaitu memantau dan merevisi solusi keamanan. Nah, dua proses utama dalam pemantauan proses kontrol yaitu pengujian penetrasi dan manajemen perubahan. Yang pertama, pengujian penetrasi. Pengujian penetrasi itu menyediakan cara yang ketat untuk menguji efektivitas keamanan informasi organisasi. Uji penetrasi adalah upaya resmi yang dilakukan oleh tim audit internal atau firma konsultan keamanan eksternal untuk membobol sistem informasi organisasi. Karena ada banyak faktor serangan potensial, uji penetrasi itu hampir selalu berhasil. Jadi nilainya tidak terlalu dalam menunjukkan bahwa suatu sistem dapat dibobol, tetapi dalam mengidentifikasi di mana perlindungan tambahan paling dibutuhkan untuk menambah waktu dan upaya yang diperlukan untuk membahayakan sistem. Kemudian yang kedua ada pengendalian perubahan dan manajemen perubahan. Kontrol perubahan dan manajemen perubahan itu mengacu pada proses formal yang digunakan untuk memastikan bahwa modifikasi pada perangkat keras, perangkat lunak, atau proses itu tidak mengurangi kendala sistem. Perusahaan dengan manajemen perubahan dan proses kontrol perubahan yang baik juga mengalami biaya yang lebih rendah ketika insiden keamanan terjadi. Karakteristik proses pengendalian perubahan dan manajemen perubahan yang dirancang dengan baik itu meliputi dokumentasi semua permintaan perubahan, mengidentifikasi sifat perubahan, alasannya, tanggal permintaan, dan hasil permintaan. Kemudian ada persetujuan terdokumentasi atas semua permintaan perubahan oleh berbagai tingkat manajemen yang sesuai. Sangat penting bagi manajemen senior untuk meninjau dan menyetujui perubahan besar pada proses dan sistem guna memastikan bahwa perubahan yang diusulkan konsisten dengan rencana strategis jangka panjang organisasi. Berikutnya ada menguji semua perubahan dalam sistem terpisah, bukan sistem yang digunakan untuk proses bisnis sehari-hari. Hal ini mengurangi resiko bahwa bug dalam modifikasi mengganggu sistem normal. Kemudian selanjutnya ada kontrak konversi untuk memastikan bahwa data ditransfer secara akurat dan lengkap dari sistem lama ke sistem baru. Auditor internal itu harus meninjau proses konversi untuk memverifikasi bahwa perubahan telah diotorisasi dan diuji dengan benar. Berikutnya ada memperbarui semua dokumentasi, petunjuk program, deskripsi sistem, manual prosedur, dan lain-lain untuk mencerminkan perubahan yang baru diterapkan. Lanjut ada proses khusus untuk peninjauan persetujuan dan dokumentasi tepat waktu atas perubahan darurat.
sesegera mungkin setelah krisis. Berikutnya ada pengembangan dan dokumentasi rencana atau backout untuk memfasilitasi pengembalian ke konfigurasi sebelumnya jika perubahan baru itu menimbulkan masalah yang tidak terduga. Berikutnya ada pemantauan dan peninjauan yang cermat terhadap hak dan hak istimewa pengguna selama proses perubahan untuk memastikan pemisahan tugas yang tepat dipertahankan. Materi berikutnya yaitu implikasi keamanan virtualisasi, cloud komputasi, dan Internet of Things. Penyusupan sistem penyedia awan itu dapat memberikan akses tidak sah ke beberapa sistem, karena cloud publik itu menurut definisinya dapat diakses melalui internet. Kesalahan konfigurasi dapat mengekspos data sensitif terhadap akses yang tidak sah. Manajemen memperoleh informasi tentang keamanan layanan yang dialihdayakan kepada penyedia cloud pihak ketiga dengan memperoleh salinan laporan kontrol sistem dan organisasi atau SOC2 tipe 2 dari penyedia cloud. Laporan SOC2 tipe 2 ini menjelaskan kontrol yang digunakan oleh penyedia layanan, misalnya penyedia cloud, layanan penggajian, dan juga layanan yang lain. Dan pendapat CPA tentang efektivitas operasional kontrol tersebut. Meskipun virtualisasi dan komputasi awan ini dapat meningkatkan risiko beberapa ancaman, kedua perkembangan tersebut itu juga menawarkan peluang untuk meningkatkan keamanan secara keseluruhan dan juga secara signifikan. Hal yang penting adalah bahwa semua kontrol yang dibahas sebelumnya dalam bab ini itu dapat relevan dalam konteks virtualisasi dan komputasi awan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.